Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dalam ruang kontrol kapal, Lo Feng dan jenius lainnya berkumpul bersama Kaisar Meteorit serta Undying lainnya. Kami akan segera memulai perjalanan ke alam semesta. Kaisar Meteorit tertawa keras. Berpergian ke wilayah awal absolut, berbeda dari berpergian ke bintang normal lainnya. Segera, kapal berguncang, dan dalam beberapa detik, kapal itu kembali normal. Perjalanan selesai, pemandangan di sekitarnya berubah, memungkinkan Lo Feng dan yang lainnya untuk melihat pemandangan di luar. Lo Feng dan sisanya semua sangat terkejut dan menatap simulasi. Bagaimana? Kaisar Meteorit tertawa. Ini terlalu sulit dipercaya. Lo Feng melihat keluar, terselubung kabut tebal. Di kejauhan ada awan berwarna-warni. Kaisar Meteorit tersenyum. Ini sudah merupakan distrik inti dari daerah rahasia awal absolut. Perjalanan alam semesta ke wilayah awal absolut itu mudah, tetapi bagaimana dengan perginya? Kaisar Meteorit berkata, wilayah awal absolut memiliki diameter sekitar 5 juta tahun cahaya, yang mirip dengan bidang bintang. Di ruang normal, kita bisa mempercepat kecepatan cahaya. Namun, area rahasia alam semesta berbeda, karena ada aliran api khusus, aliran dingin, angin astral, dan juga debu kosmik. Membuat perlawanan terhadap kapal sangat besar, hampir tidak mungkin untuk mempercepat kecepatan. Namun, wilayah awal absolut berbeda. Ini telah digali dan direnovasi. Di dalam wilayah rahasia ini, ada wilayah tertentu yang telah disapu oleh para pejuang absolut, membuat ruang yang cukup di sana untuk mempercepat laju kapal. Lo Feng, Rongjun, Qianshui, Wuka, Aichen, dan yang lainnya cukup terkejut. Wilayah awal absolut terlalu besar. Jika mereka tidak melakukan hal itu, kita harus terbang perlahan dari batas luar. Dengan jarak 5 juta tahun cahaya, kita harus terbang 5 juta tahun. Kaisar Meteorit tertawa. Ketika kalian kembali, kalian semua akan diberi peta bintang. Dengan bantuan peta ini, kalian akan tahu cara masuk dan keluar dari wilayah awal absolut. Aku harus mengirim kalian masing-masing ke tempat tinggal kalian. Butuh sekitar 3 hari sebelum aku bisa mengirim kalian semua. Rongjun, kita sudah sampai di tempat tinggalmu, teriak Kaisar Meteorit. Pintu kabin terbuka. Lo Feng dan yang lainnya dengan bersemangat terbang keluar dari kapal. Ketika mereka terbang keluar, mereka bisa merasakan energi alam semesta yang tebal berputar di sekitar mereka. Lo Feng dan yang lainnya mendarat di tanah dan melihat ruang jauh tak berujung. Itu diselimuti kabut dan sesekali bisa melihat aliran dingin mengalir melewati. Kaisar Meteorit mendarat di tanah dan tertawa. Diameternya 5.800 km. Di tengah ada sebuah rumah besar. Rongjun, itu tempat tinggalmu. Tentu saja seluruh fragmen bintang ini mulai sekarang akan menjadi milikmu sendiri. Rongjun mengamati sekelilingnya. Daerah awal absolut, energi alam semesta sangat tebal. Kaisar Meteorit menunjuk kabut di sekitar mereka. Lihat, kabut ini dapat membentuk kristal-kristal kecil yang dipenuhi dengan energi alam semesta. Dengan itu, Kaisar Meteorit meraih udara dan sejumlah besar kabut dengan cepat terkompresi membentuk kristal besar. Universe Crystal. Lo Feng, Aichen, dan Rongjun berteriak. Karena energi alam semesta terlalu tebal, latihan di daerah rahasia awal absolut akan memungkinkan seseorang untuk merasakan ria energi alam semesta lebih jelas. Ini sangat bermanfaat bagi pelatihan seseorang. Rongjun, sampai jumpa lagi. Lo Feng dan yang lainnya melambai dan memasuki kapal sekali lagi. Kapal lepas landas dan terbang. Masing-masing anggota dikirim ke tempat mereka masing-masing. Dan Lo Feng adalah orang kelima yang tiba di rumahnya. Di kejauhan, 10 siluet terbang. Pemimpin mereka adalah orang tua botak. Itu adalah pemimpin penjaga Lo Feng, yaitu Audu. Yang mulia, mereka memberi hormat. Lo Feng tersenyum. Audu, akhirnya kita bertemu dalam kenyataan. Aku juga menantikan hari ini.
Pria tua buta itu tersenyum. Yang mulia, aku akan memimpin jalan. Setelah beberapa saat, dengan perlindungan para pengawalnya, Lo Feng tiba di sebuah villa kuno. Audu mulai memperkenalkan lingkungan sekitar. Lo Feng melihat ke bawah. Di tengah kabut tebal, sebuah fragmen bintang besar melayang. Apakah itu tempat latihanku di masa depan? Lo Feng dan Audu bergegas ke bawah. Di dalam villa, ada tim penjaga dengan 111 orang, 1 jenderal di tingkat penguasa sektor, 10 kapten di tingkat penguasa domain, dan 100 tentara di tingkat universe. Ini tim penjaga Lo Feng. Pelayan dan anggota stafnya terdiri dari jumlah yang besar, karena ada total 1.800 staf pria dan wanita. Lagi pula, area fragmen bintang ini terlalu besar. Bahkan dengan bantuan teknologi dan mesin, melindungi seluruh fragmen bintang memerlukan banyak pekerja. Mulai hari ini, tanpa perintahku, aku tidak ingin melihat ada orang masuk ke sini. Lo Feng memerintahkan sambil melihat sekeliling bangunan kecil yang sunyi. Baik yang mulia, pria tua buta Audu membungkuk dengan hormat. Lo Feng menatap pria buta itu dan berkata, Audu, dari yang aku tahu, anggota inti bisa mandi di kolam kehidupan untuk mengembangkan tubuh mereka ke level tertinggi. Pria buta itu tertegun. Lo Feng penasaran. Audu adalah anggota inti dari wilayah fase terakhir dan dia harusnya tahu ini. Kolam kehidupan apa? Audu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menembus universe level 1, apakah mandi di kolam kehidupan akan meningkatkan langsung ke universe tingkat 9? Lo Feng bertanya lagi. Aku percaya bahwa yang mulia maksud mengacu pada pondok nutrisi. Audu tertawa. Lo Feng tertegun. Kolam kehidupan adalah sebutan dari Wuka untuk itu. Generasi muda di planet Manka semuanya akan memasuki kolam kehidupan. Perusahaan alam semesta virtual menyebutnya sebagai pondok nutrisi. Lo Feng bertanya, bagaimana aku memintanya? Yang mulia belum memasuki jaringan alam semesta virtual. Audu tersenyum. Setiap anggota baru harus terlebih dahulu melalui pelatihan di dasar kota kekacauan primal. Setelah itu, hak istimewa mereka berubah. Banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya sekarang akan diaktifkan. Begitu kamu online, kamu akan tahu. Lo Feng mengangguk. Kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Lo Feng duduk di kursi. Ketika dia membuka laptop dan melihat ke layar, dia menemukan satu surat baru dari manajemen. Surat secara otomatis dibuka dan ada 3 pilihan di halaman ringkasan. Life, study, dan training. Lo Feng mengetuk lembut kata live. Sejumlah besar halaman dibuka dan di depannya yang berisi informasi dari peta bintang untuk makanan dan minuman, kabin nutrisi, kapal, dan sebagainya. Ada berbagai macam informasi. Lo Feng membuka semuanya dan dapat menemukan solusi untuk setiap pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hidup di daerah awal absolut. Permintaan. Lo Feng mengetuknya dengan lembut. Sebuah layar kecil muncul dan ditampilkan seorang wanita cantik. Bagaimana kabarmu, Yang Mulia Lo Feng? Apakah kamu meminta untuk menggunakan kabin nutrisi untuk berevolusi? Ya, Lo Feng mengangguk. Yang Mulia Lo Feng, kami akan mengirim kabin nutrisi ke tempat tinggalmu dalam sehari. Wanita berambut giok tersenyum. Menutup bagian live, Lo Feng membuka bagian studi. Bagian studi dipisahkan menjadi teori dan praktis. Banyak jenis pelajaran, guru-guru semuanya setidaknya tingkat undying, dan kadang-kadang pemimpin negara semesta. Mereka sebenarnya tidak memaksa untuk datang. Lo Feng tersenyum. Itu bagus. Ketika aku ingin, maka aku akan hadir. Jika tidak, aku akan berlatih sendiri. Prajurit normal akan bermimpi mendapatkan guru seorang undying. Teori adalah kelas yang dibina oleh pejuang kuat. Bagaimana dengan praktis? Dia mengetuknya dengan lembut. Segmen praktis dipisahkan menjadi jembatan surgawi, samudra fantasi, dan altar abadi. Di dalamnya ada penjelasan terperinci masing-masing. Lautan fantasi. Anggota inti memiliki hak untuk mencoba lautan fantasi. Ini menguji kekuatan kesadaran dan kemauan seseorang. Altar abadi, kemampuan seseorang untuk menguji energi altar. Bahkan dengan tipe tubuh yang sama, prajurit yang berbeda memiliki kekuatan dan penggunaan yang berbeda.
daya mentah murni akan diukur sebagai 1 poin. Beberapa prajurit yang kuat dapat mencapai 10 atau 20 poin. Tetapi, potensi maksimum seseorang dapat ditetapkan pada 100 poin. Ini adalah standar sempurna untuk menggunakan kekuatan seseorang, dan sejauh mana seseorang mengendalikan kekuatannya untuk kesempurnaan adalah persyaratan untuk menerobos ke Undying. Altar abadi menguji kekuatan seseorang, semakin kuat semakin tinggi poinnya. Ketuk altar abadi, teriak Babata. Lo Feng mengetuk dengan lembut. Khusus diciptakan untuk alam semesta virtual. Ini mengisolasi hukum asal alam semesta, energi alam semesta, energi roh, dan sebagainya untuk secara akurat menguji tenaga seseorang. Aku belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Prajurit biasa bahkan tidak akan pernah tahu tempat seperti itu. Babata menggelengkan kepalanya dan berseru, "Yang penting jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi, semua bisa memberiku poin." Lo Feng tertawa senang. Setelah menyelesaikan bagian live dan study, Lo Feng dengan bersemangat membuka opsi ketiga, yaitu pelatihan. Ketika dibuka, halaman ringkasan muncul dengan beberapa kata. Selain jembatan surgawi, samudra fantasi, dan altar abadi, seseorang juga dapat memilih untuk melakukan misi demi mendapatkan poin. Seorang pejuang sejati tidak bisa dilahirkan dalam lingkungan yang sepenuhnya aman. Hanya melalui pertempuran yang melelahkan dan sangat intens yang akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Misi pelatihan adalah bentuk pelatihan dalam kenyataan. Misi dipisahkan berdasarkan tingkat kesulitannya dan bahaya mereka, seperti dari aman, normal, sulit, bahaya, dan mustahil. Tingkat aman, tingkat kematian 0%. Normal, tingkat kematian 10%. Sulit, tingkat kematian 20%. Bahaya, tingkat kematian 50%. Dan mustahil, tingkat kematian mencapai 90 poin. Persen. Karena tingkat bahaya berbeda, jumlah poin untuk setiap misi juga secara alami akan berbeda. Semua anggota inti harus memilih sesuai dengan tingkat kekuatan mereka. Menyelesaikan halaman segmen pelatihan terakhir, Lo Feng terdiam untuk sementara waktu. Lo Feng berkata, "Aku masih memerlukan waktu untuk mencerna semua informasi itu, dan tubuhku membutuhkan kabin nutrisi juga." Babata tersenyum dan mengangguk. Lo Feng mengetuk lembut dan kemudian menutup dokumen itu. "Aku saat ini memiliki 30.360 poin." Lo Feng membuka dokumen harta karun. Saat dia melihat material harta berharga, buku manual, senjata, dan berbagai item yang tersedia, hatinya tiba-tiba berdetak kencang. "Babata, lihat harta karun ini. Apakah kita bisa memperbaiki kapal planet Yunmo dengan barang-barang yang tersedia?" Lo Feng bertanya. "Ya, Babata sebagai AI, dia bisa mengumpulkan informasi tentang semua bahan yang diperlukan dalam sekejap mata. Kapal planet Yunmo adalah kapal yang bahkan tidak bisa dihancurkan seorang Undying, dan alasan dibalik kematian gurunya Huyanbo di masa lalu adalah karena lawannya menggunakan serangan roh. Dengan kapal ini, Lo Feng akan benar-benar pemberani. Bahan-bahan penting dapat ditukar melalui harta karun," kata Babata. "Selain itu, kamu juga dapat menyewa departemen teknologi untuk memperbaikinya. Selama kamu menyediakan materi, mereka akan memperbaikinya." "Berapa banyak poin yang dibutuhkan?" tanya Lo Feng. "Sekitar 560.000 poin," kata Babata. Lo Feng menatap dengan mata terbelalak. "Jika kita menggunakan uang tunai nyata di alam semesta yang sebenarnya, itu akan membutuhkan sekitar 80.000 elemen campuran." Lo Feng tertegun. Daya beli poin memang tidak masuk akal. "Babata, jika kita membangun kapal planet Yunmo yang baru, berapa banyak yang kita butuhkan?" tanya Lo Feng. "Sekitar 3,6 juta elemen campuran," kata Babata. "Bahkan, membeli dan menjual seluruh ladang bintang Gunung Naga Hitam tidak akan membutuhkan biaya sebanyak ini." "Ini sangat normal," kata Babata dengan jijik. "Bintang Gunung Naga Hitam adalah milik dari seorang Undying. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan gurumu. Untuk membangun kapal ini, gurumu saat itu menghabiskan jumlah yang sangat besar. Kapal planet Yunmo menjadi lebih mahal daripada bintang biasa, dan itu juga sangat tahan lama karena mampu memblokir segala serangan fisik.
Ditambah gurumu fokus pada serangan roh dan pertahanan. Karena itu dengan kapal ini akan menjadi sangat aman. Namun, guru masih meninggal pada akhirnya. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Musuhnya adalah Undying tingkat kaisar. Dan dia fokus pada serangan roh juga, kata Babata. Jika dia seorang pejuang, dia tidak akan bisa menghabisi gurumu sama sekali. Entah itu 560.000 poin atau 80.000 elemen campuran. Mereka berdua jauh dari jangkauan Lo Feng. Yang mulia Lo Feng, kabin nutrisi menyimpan cairan bergizi yang berharga. Kamu hanya membutuhkan sepertiga darinya untuk naik dari universe level 1 ke 9. Seorang pria berambut giok mengenakan jubah putih dan berkata dengan hormat, "Untuk jaga-jaga, kita sudah menyiapkan lebih dari yang dibutuhkan." Lo Feng mengangguk puas. Kabin nutrisi ini sangat mirip dengan yang ia beli. Namun, yang ini jelas lebih baik dan tidak bisa dibeli di luar. Kabin nutrisi dibuka secara otomatis. Di dalamnya sekitar 1/5 diisi cairan ungu muda. Cairan tak berbentuk ini sangat dingin. Ini membuat Lo Feng mengerutkan kening. Dia mengelurkan tangannya ke dekat cairan itu. Hawa dingin mengejutkan Lo Feng, setidaknya negatif 10 derajat. Sambil menyentuh cairan dengan jari-jarinya, dia memperhatikan bahwa sel-sel di jarinya tampak melompat dengan gembira. Cairan nutrisi dingin, efeknya mengejutkan. Dengan itu, dia telanjang dan memasuki kabin, membenamkan dirinya dalam cairan ungu dingin. Entitas aneh mulai mengalir dan masuk melalui tubuh Lo Feng, melalui otot, tulang, kulit, dan organ dalam. Seluruh tubuhnya dari luar ke dalam mulai berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Evolusi normal dari universe level 1 hingga 9 membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun. Namun, perusahaan alam semesta virtual membayar mahal untuk memungkinkan evolusi seseorang terjadi dalam beberapa bulan singkat. Lo Feng duduk di mejanya, membuka laptopnya dan berseru, "Untuk dapat mengembangkan tubuh dan jiwaku dari level 1 ke 9, ini sungguh mengesankan." Di layar, Lo Feng melihat jadwal untuk kelas. "Aku tidak perlu mendengarkan kelas lain. Aku hanya akan pergi dan memeriksa kelas untuk hukum asal ruang dan emas." Lo Feng tidak ingin mempelajari hukum lain. Perhatian dan energi seseorang memiliki batas, dan tubuhnya di dalam secara alami cakap dalam dua hukum ini. Bahkan tidak perlu repot dengan yang lain. Ada kelas besok malam, berbicara tentang hukum asal emas. Lebih dari itu, gurunya Undying tingkat kaisar. Aku harus mendengarkan. Setelah itu, Lo Feng melompat keluar dari balkon ruang kerjanya. Dengan kilat di udara, ia datang ke tempat pelatihan pribadinya dan mulai pelatihannya. Seseorang harus mandi di kabin nutrisi selama 3 bulan. Selama waktu ini, ketika Lo Feng tidak berada di tempat pelatihannya, dia mempelajari dan memahami studi tentang tablet kekacauan primal dan pengalaman sebelumnya. Efek dari kelas tidak sebanding dengan pelajaran gurunya, yaitu Kaisar Sejatian. Belajar di bawah Kaisar Sejatian selama 20 tahun. Meskipun ada beberapa kelas yang akan membuat matanya bersinar sesekali, efeknya biasa saja. Tidak ada yang membantunya. Kelas publik adalah untuk semua anggota awal absolut, sementara Kaisar Sejatian memberi informasi secara spesifik sesuai dengan perkembangan dan kondisinya. Dan Kaisar Sejatian adalah makhluk yang hampir menjadi pemimpin negara semesta. Tentu saja, efeknya jauh lebih baik daripada kelas normal. Kecepatan peningkatanku jelas jauh lebih lambat daripada saat di kota kekacauan primal. Lo Feng duduk di kursi vilanya. Dia mengangkat segelas anggur dan mengerutkan kening. Kelas-kelas itu jelas tidak lebih baik dari guruku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Bukan hanya Lo Feng, yang lain juga menemukan masalah ini. "Lo Feng, gurumu telah meminta telepon." Di bahunya Babata berteriak. "Apa?" Mata Lo Feng berbinar. Sebuah layar melayang di depan matanya. Di atasnya Kaisar Sejatian muncul. Kaisar Sejatian tertawa keras dan berkata, "Muridku yang baik, bagaimana perasaanmu setelah meninggalkan kota kekacauan primal untuk sementara waktu?" "Kecepatan belajarku melambat." Lo Feng menggelengkan kepalanya. "Itu hal yang normal. Kota kekacauan primal memiliki 3 harta karun. Karenanya efisiensi belajar seseorang 10 kali lebih cepat daripada saat di luar. Setiap orang yang meninggalkan kota kekacauan primal akan menghadapi masalah ini. Namun guru memiliki cara untuk menyelesaikannya." Mata Lo Feng berbinar. "Tolong bicara, guru. Jika kamu dapat sering mempelajari tablet 9 alam semesta,
kecepatan peningkatanmu akan lebih cepat daripada di kota primal itu sendiri. Lo Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sangat disayangkan bahwa sulit mendapatkan satu kesempatan untuk mempelajari tablet, dan setiap kali belajar hanya berlangsung 7 hari. Meski begitu, penghargaan yang didapat dari peluang ini sangat tinggi. Jika aku bisa sering mempelajarinya, bahkan jika aku tidak berada di kota kekacauan primal, peningkatanku akan mengejutkan. Mata Lo Feng berbinar. Jangan bilang bahwa guru punya cara bagiku untuk belajar tablet. Tidak, 52 tablet hanya tersedia di kota kekacauan primal, kata Kaisar Sejatian. Lalu apa maksud guru? Lo Feng ingin tahu. Di Departemen Manual Harta Karun Perusahaan Alam Semesta Virtual, ada sebuah buku yang disebut Time Space Coretan. Apa ini ya guys ya, nggak tahu lah ya. Buku ini ditulis oleh pencipta tablet 9 alam semesta. Apakah Anda merujuk pada salah satu dari 100 buku paling mahal? Lo Feng menatap. Harga buku itu 100 miliar poin. Jangan bersemangat. Kali ini, buku coretan ruang adalah sesuatu yang bahkan gurumu tidak mampu membeli, kata Kaisar Sejatian sambil tersenyum. Bahkan para pemimpin negara jagat raya harus pergi mengambil risiko untuk membelinya. 100 miliar adalah jumlah yang terlalu besar, cukup untuk membuat pemimpin negara jagat raya pun bergetar. Apalagi Lo Feng masih kecil, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Guru, apa gunanya memberitahuku tentang coretan ruang? Aku tidak mampu sama sekali. Lo Feng bergumam. Bahkan jika itu ditulis oleh pencipta tablet 9 alam semesta, aku tidak mampu membelinya. Kaisar Sejatian berkata, buku itu sendiri telah mencatat ribuan hingga puluhan ribu teknik. Lo Feng terkagum. Kaisar Sejatian berkata, makhluk yang menciptakan tablet 9 alam semesta menaruh ide utamanya menjadi 9 gambar. Selain itu, ketika makhluk ini sedang menciptakan 9 gambar, menurut 9 gambar, ia berjuang cukup keras dalam pemahamannya, dan selama itu mereka merekam semua teknik yang ia pikirkan dalam prosesnya. Teknik-teknik ini yang beresonansi dengan 9 gambar, ada total 10.829 teknik. Teknik-teknik ini sangat tersebar, karena itu namanya coretan. Ini terutama karena tulisannya acak, beberapa sangat mendalam dan beberapa tidak. Beberapa bahkan sangat acak dan tersebar. Ketika generasi selanjutnya mempelajari buku ini, mereka bahkan tidak bisa menemukan semua teknik di dalamnya. Karena mereka tidak dapat menemukan semuanya, bagaimana mereka tahu ada begitu banyak? Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang pencipta sendiri yang menulisnya di halaman pertama. Meskipun mereka tidak dapat menemukan segalanya, tetapi mereka masih menemukan ribuan dan menjadi 9 buku. Lo Feng memikirkannya. Tablet 9 alam semesta juga memiliki total 9 gambar. Coretan awalnya ditulis sesuai dengan 9 gambar, buku ke-1 sesuai dengan gambar ke-1, dan seterusnya. Mendengarkan gurunya mengatakan demikian, Lo Feng memikirkannya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke layar di sampingnya. Dia dengan cepat membuka manual dalam harta karun dan dengan cepat menemukan coretan time space dengan harga selangit. Bahkan, nama penulisannya anonim. Lo Feng membukanya untuk memeriksanya. Buku pertama seharga 1000 poin, buku kedua 10.000 poin, ketiga 100.000 poin, buku ke-7 1 miliar poin, buku ke-8 10 miliar poin, seluruh set 100 miliar poin. Lo Feng tertawa keras. Buku-buku mahal ini juga benar-benar dijual terpisah. Lo Feng tersenyum. Aku mampu membelinya sekarang. Untuk buku selanjutnya, apakah aku mampu membelinya atau tidak? Itu masalah di masa depan. Matanya berbinar. Guru, karena kamu mengatakan bahwa efeknya sebanding dan mungkin lebih baik daripada benar-benar mempelajari tablet 9 alam semesta itu sendiri. Tidak peduli berapa banyak poin yang dibutuhkannya, aku masih harus membelinya. Dia segera membeli 2 buku pertama, sisa 20.360 poin. Silahkan tunggu, seseorang akan segera mengirim buku itu. Di layar muncul pemberitahuan. Guru, aku sudah membelinya. Lo Feng memandang layar lain di mana Kaisar Sejatian berada. Jika setelah 3 bulan kamu masih belum memahaminya, tanyakan kepadaku. Lo Feng mengangguk. Kaisar Sejatian berkata,
Tidak perlu membuang waktu belajar di Gunung Yushi yang sebanyak itu. Penting untuk mempelajari dan memahami hukum. Namun, kamu dapat menjelajahi dan melakukan misi dalam kenyataan. Pelatihan dalam kenyataan dan mempelajari hukum secara bersamaan. Keduanya tidak boleh ditunda. Efisiensi keduanya akan meningkat pesat. Lo Feng dengan cepat menerima 2 buku yang dia pesan. Mereka berdua disimpan dalam tas perak. 2 buku ini secara akurat terbuat dari logam. Bahkan halaman-halamannya berwarna emas. Luar biasa. Lo Feng memulai. 2 buku yang dikirim. Mereka bahkan bukan salinan asli, tapi mereka benar-benar dapat memikat kesadaranku. Makhluk yang menulis ini terlalu menakutkan. Lo Feng dengan cepat membuka penutup logam. Ada total 9 buku untuk seluruh teknik. Dengan santai menulis dan menciptakan total 10.829 teknik. Jika seseorang dapat menemukan semua teknik di dalam, setidaknya akan bisa menjadi pemimpin negara semesta. Kata-kata sesederhana ini ada di halaman 1. Anehnya seperti suara orang yang kurang ajar dan percaya diri terdengar di telinga Lo Feng. Lo Feng curiga membalik ke halaman kedua. Di halaman kedua ada struk sederhana. Namun guratan-guratan ini di mata Lo Feng tampaknya beresonansi dengan kerja dan guratan pedang yang sederhana namun keras. Lo Feng yang telah lama memahami gambar hujan pertama dapat dengan cepat melihat melalui struk yang tampaknya berantakan ini. Karena dia sudah memahami gambar-gambar hujan, dia segera bisa mempelajari tekniknya. Lo Feng membalik ke halaman ketiga. Di halaman ini ada daun sederhana di sana. Di atasnya ada sapuan kuas sederhana yang membentuk pembuluh darah. Namun di mata Lo Feng, dia melihat 9 senjata roh di udara membentuk satu tubuh, turun dari atas, mengelilingi dan menghabisi musuh. Menggunakan 8 senjata untuk mempengaruhi ruang, mengelilingi musuh dan membunuhnya secara langsung. Lo Feng benar-benar terkejut. Ini jauh lebih kuat daripada yang aku buat. Ketika aku melepaskan pilar totem, aku hanya bisa mengandalkan Nansen armamen untuk menjadi lebih kuat. Lo Feng membalik ke halaman keempat, matanya bersinar. Halaman logam buku ini dibalik secara konstan. Masing-masing dari mereka ditahan dalam serangan ofensif yang sangat berbeda. Semuanya menggunakan keajaiban gambar hujan. Gambar tetesan hujan sederhana. Makhluk absolut telah menciptakan teknik yang luar biasa dan kuat menurut satu gambar itu. Baik itu pertarungan jarak dekat atau serangan jauh, bahkan hipnotis. Banyak teknik berbeda yang tersedia untuknya. Lo Feng seperti binatang kelaparannya membalik-balik halaman demi halaman. Dia tidak pernah memikirkan cara seperti itu. Teknik-teknik ini juga merupakan cara untuk menggunakan hukum asal. Makhluk absolut itu dengan santai menulis 1000 cara untuk menggunakan gambar tetesan hujan. 3 hari kemudian, ketika Lo Feng selesai membalik-balik halaman terakhir buku pertama, dia berteriak dengan penuh semangat. Menyelesaikan buku pertama, ada 3219 teknik dalam buku pertama itu, dan Lo Feng sepenuhnya memahami semuanya. Lo Feng menutup buku ini, dia bersemangat seperti dalam benaknya banyak teknik melayang di dalam. Benar, makhluk itu telah membuka jendela yang sebelumnya tidak ada baginya. Bukan hanya pemahamannya tentang tablet yang naik level, tetapi juga memacu banyak ide baru tentang cara bertempur dan meningkatkan jumlah pengetahuan ke tingkat yang sama sekali baru. Oke guys, sampai sini dulu. Dan gimana? Makin ngeri banget ya. Lo Feng kayaknya bakal langsung apa ya teman-teman ya? Mungkin langsung jadi penguasa sektor, kita nggak tahu ya. Dan kemampuannya gimana? Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Untuk kedepannya mungkin ya, setelah NTZZ tamat bakal ada juga cerita Wang Lin yang Mimin bakal bawakan. Jadi jangan lupa ditunggu aja. Jangan lupa like-nya juga ya teman-teman.